Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran menggunakan video seperti ini. Mengapa Ibu menggunakan video? Karena sekarang kita sedang berada di situasi yang mengharuskan untuk social distancing. Apa itu social distancing? Social distancing adalah pembatasan sosial. Jadi kita diminta untuk di rumah, mengerjakan aktivitas di rumah, dan kita meminimalisir adanya aktivitas di luar sana. Kenapa Bu kami tidak boleh keluar? Nah, anak-anak ibu, kita tahu sekarang lagi marak-maraknya virus yang tidak baik untuk kita. Virusnya itu adalah virus corona atau sering disebut dengan COVID-19. Jadi virus ini tidak bagus untuk kesehatan kita dan virus ini sangat menyerang imun kita. Jadi ibu minta kepada anak-anak ibu semuanya itu harus menjaga kesehatan. Kalaupun misalnya anak-anak ibu keluar, itu harus mencuci tangan sampai di rumah dan jangan lupa memakai masker keluar. Dan kita juga harus makan makanan yang sehat agar tidak mudah sakit dan staminanya tetap terjaga. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita, Ibu mau membakar semangat nasionalisme kita. Jadi, sebelum kita belajar, Ibu mau kita mendengarkan lagu nasional yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Setelah kita mendengarkan lagu Dari Sabang Sampai Merauke, Ibu mau coba anak-anak Ibu lihat lagi lirik-lirik yang terdapat di dalam lagu tersebut. Nah, sekarang coba anak Ibu perhatikan lirik mana yang mengandung kalimat kiasan di dalam lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Iya, benar sekali, terdapat pada lirik sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Jadi kalimat itu mengandung sebuah gaya bahasa atau sering disebut dengan majas. Nah, majas apakah di dalam lirik tersebut? Jadi, pada pertemuan kali ini, Ibu akan langsung menyampaikan materi tentang majas. Kalau misalnya majas tersebut yang tadi terdapat di lagu, sekarang Ibu menyampaikan majas di dalam puisi. Baiklah, nah Ibu, sekarang Ibu masuk ke materinya ya. Dan Ibu akan menyampaikan materi dan anak Ibu bisa lihat materinya di layar. Yaitu ada materi majas di dalam puisi. Yang pertama adalah pengertian dari majas tersebut. Apa yang dimaksud dengan majas? Majas merupakan gaya bahasa pada suatu karangan yang berbentuk lisan maupun tulisan dan disampaikan untuk bertujuan mengekspresikan apa yang dirasakan oleh si pengarang. Jadi majas ini dia itu dituliskan dalam sebuah karangan. Karangan yang seperti apa Bu? Karangan apapun yang dibuat oleh si penulis. Sama seperti yang tadi Ibu contohkan itu terdapat di lagu, ada juga nanti di puisi, dan ada juga majas-majas ini kita ketemui itu ada di dalam buku-buku cerita seperti novel, itu sering sekali menggunakan majas. Selanjutnya adalah, ini dia. Majas itu terbagi atas 3 jenis. Yang pertama ada majas perbandingan, yang kedua ada majas pertentangan, dan yang ketiga ada majas pertautan. Sekarang Ibu akan menjelaskan 2 majas saja dulu, yaitu perbandingan dan pertentangan. Majas pertautan akan Ibu jelaskan minggu depan ya anak-anak. Yang pertama adalah majas perbandingan. Majas perbandingan itu terbagi atas beberapa majas lagi. Yang pertama ada majas personifikasi. Majas personifikasi ini adalah majas yang mengibarkan benda mati itu seolah-olah hidup. Kita bisa lihat di contoh, tanyalah pada rumput yang bergoyang.
Coba anak ibu bayangkan, rumput apakah bisa kita tanya? Jadi, di dalam majas ini, dia mengibaratkan seolah-olah si rumput ini itu hidup. Seperti seolah-olah manusia, kita bisa bertanya apapun pada si rumput. Selanjutnya yang kedua adalah majas metafora. Majas metafora ini adalah majas yang membandingkan satu benda dengan benda yang lain. Contohnya itu ada di Dewi Malam Baru Keluar. Coba anak ibu bayangkan benda apa yang keluar di malam hari? Ya, rembulan. Jadi si Dewi ini dia dibandingkan dengan rembulan. Sama seperti contoh lagu dari Sabang sampai Merauke tadi, sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Benda apa yang bisa kalau kita logikan sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Nah, sambung menyambung itu, benda apa yang bisa menyambungkan itu adalah sebuah tali. Jadi ibaratkan sebuah tali yang dapat menyambungkan Indonesia. Jadi lagu tadi itu masuk ke dalam majas metafora. Selanjutnya adalah majas asosiasi. Nah, majas asosiasi ini adalah majas yang membandingkan dengan menggunakan kalimat ibarat, bagaikan, kau ibarat. Kita bisa lihat pada contoh, mukanya bundar bagai bulan penuh. Selanjutnya adalah majas alegori. Nah, majas alegori ini adalah majas yang membandingkan dua hal ataupun dengan simbol dan dia berbentuk cerita singkat. Nah, contohnya itu ada di kumbang dan ada juga di kupu-kupu. Ayo, apa itu kumbang dan apa itu kupu-kupu? Ya, kalau kumbang itu ibaratnya seorang laki-laki dan kalau kupu-kupu itu ibaratnya seorang perempuan. Baiklah anak-anak, ibu akan lanjutkan jenis majas yang kedua, yaitu adalah majas pertentangan. Majas pertentangan ini sama seperti majas perbandingan, dia terbagi atas beberapa majas. Dan yang pertama adalah majas litotes. Apa itu majas litotes, anak-anak? Ya, majas litotes adalah majas yang kalimatnya itu memiliki pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, majas ini biasa digunakan untuk merendahkan diri. Contohnya itu ada di pada kalimat, makanlah seadanya. Padahal di sana lauknya banyak. Jadi dia merendahkan dirinya dengan mengatakan makanlah seadanya. Ada juga contoh di lagu Ada Band, hanya aku manusia bodoh. Seperti itu, padahal kita tahu mana ada manusia itu tidak diciptakan bodoh, pasti dia mengatakan seperti itu hanya untuk merendahkan dirinya. Dan yang kedua adalah majas yang paling sering kita jumpai, yaitu adalah majas hiperbola. Majas hiperbola itu adalah majas melebih-lebihkan suatu kenyataan. Pasti anak-anak ibu sering mendengarkan, air matanya mengalir seperti sungai. Padahal kita tahu sebanyak-banyaknya orang itu menangis, mana ada yang bisa sampai mengalir seperti sungai, itu nggak ada. Jadi dia melebih-lebihkan suatu kenyataan. Kalau contoh di lagu juga ada, lagunya Agnes Monica, cinta menusuk jantungku, cinta menusuk jantungku. Padahal cinta mana bisa menusuk, karena cinta itu tidak bisa kita lihat juga apa bentuknya. Jadi itu juga termasuk hiperbola, melebih-lebihkan suatu kenyataan. Selanjutnya adalah majas paradoks. Apa itu paradoks? Paradoks ini adalah menyatakan dua hal yang bertentangan dan berlawanan. Contohnya itu, walaupun tua dia tetap muda. Jadi maksudnya walaupun tua tapi dia tetap muda, berarti dia sudah tua tetapi dia memiliki jiwa semangat yang masih muda. Tidak sesuai dengan kenyataan dia tua. Selanjutnya adalah majas antitesis. Nah, majas antitesis ini dia hampir sama dengan paradoks, tapi kalau misal antitesis ini dia frasa. Dia adanya frasa yang membandingkan makna yang berbeda. Satu frasa dia memiliki makna yang berbeda. Contohnya itu siang malam dia melamun, berarti siang dan malam. Siang dan malam itu adalah kata yang berlawanan. Ada juga suka dukanya dia rasakan sendiri, suka duka sudah suka, lalu berlawanan lagi dengan duka. Baiklah anak ibu, setelah ibu menjelaskan majas pertentangan dan majas perbandingan dan juga jenis-jenisnya, sekarang ibu mau ngasih latihan buat anak-anak ibu. Coba sekarang anak-anak ibu lihat ke layar. Coba anak-anak ibu lihat. Coba anak-anak ibu baca dan anak-anak ibu tentukan yang mana majasnya. Ayo. Kalimat yang pertama, kita coba ya.
Di malam yang indah ini, bulan tersenyum padaku seolah ikut merasakan kebahagiaan yang membuncah di dada. Ayo, itu majas apa? Ya betul, itu adalah majas personifikasi. Terdapat pada kalimat bulan tersenyum kepadaku. Mana ada bulan bisa tersenyum pada manusia, itu nggak ada. Kalau manusia sama manusia itu bisa, tapi kalau bulan itu adalah benda mati, dia diibaratkan seolah-olah hidup dan diibaratkan seolah-olah bisa tersenyum kepada manusia. Itu majas personifikasi. Kalimat yang kedua, selamat menikmati hidangan ala kadarnya ini. Tadi ibu ada menjelaskan, ibu tadi ada menjelaskan di mana majas yang merendahkan diri. Ya benar sekali, itu ada di majas litotes. Dia merendahkan dirinya tidak sesuai dengan kenyataan. Selamat menikmati hidangan ala kadarnya ini. Padahal dia di situ bisa jadi banyak makanan-makanan yang enak, padahal tidak sesederhana itu, tapi dia hanya ingin merendahkan dirinya. Baik, kita lanjut lagi. Selanjutnya, nah, apa? Ayo, kalimat apa ini? Dia itu orang kaya, tapi miskin. Ayo, coba anak-anak ibu tebak, dia termasuk dalam majas apa? Ayo, apa jawabannya? Dia orang kaya tapi dia miskin. Ayo, dia termasuk ke dalam majas apa? Iya, benar sekali, dia termasuk ke dalam majas paradoks. Jadi ada dua kata yang berlawanan maknanya, kaya dan juga miskin. Dia orang kaya tapi dia miskin. Jadi ada dua kata yang berlawanan. Selanjutnya adalah orang tuanya banting tulang mencari nafkah. Ayo, ini apa? Majas apa? Majas yang melebih-lebihkan. Orang tuanya banting tulang mencari nafkah. Jawabannya benar, yaitu adalah majas hiperbola. Mana ada orang yang mencari nafkah itu sampai membanting tulang kita sendiri, itu nggak ada. Itu hanyalah umpama dan juga kata kiasan. Dia termasuk ke dalam majas hiperbola. Sekarang anak ibu, karena ibu sudah menjelaskan macam-macam majas, ibu juga sudah memberitahu contoh-contohnya, dan sekarang kita akan mencoba latihan lagi. Latihan ini dia. Ini dia adalah latihan menemukan majas di dalam puisi. Coba anak-anak ibu baca dulu majas yang ada pada layar. Baiklah anak-anak ibu sudah membaca puisinya. Puisinya ini berjudul Derai-Derai Cemara, ciptaan dari Khailir Anwar. Ayo, siapa yang tahu ciptaan Khailir Anwar apalagi yang lebih terkenal? Puisi apa yang terkenal yang dia ciptakan? Benar sekali, jadi ada puisi Aku, itu sangat fenomenal sekali puisinya ya, pada tahun 45. Nah, sekarang coba tentukan majas-majas apa saja yang terdapat di dalam puisi tersebut. Yang pertama itu langsung saja kita bahas ya. Yang pertama ada pada kata dipukul angin terpendam. Jadi di sini termasuk ke dalam majas personifikasi. Kenapa dia masuk majas personifikasi? Karena seperti yang tadi ibu bilang, majas personifikasi itu adalah benda mati yang dianggap hidup. Jadi dipukul angin, jadi seperti angin ini seperti manusia yang bisa melakukan kegiatan memukul. Jadi di sini termasuk ke dalam majas personifikasi. Selanjutnya terdapat di kalimat hidupnya menunda kekalahan. Nah, ayo itu majas apa? Hidupnya menunda kekalahan, berarti di sini dia seperti menyimbolkan sesuatu. Tadi ibu ada juga menjelaskan majas yang menyimbolkan atau menceritakan berbentuk sebuah cerita singkat itu majas apa? Termasuk dalam ke majas alegori. Jadi di sini hidupnya menunda kekalahan ini menyimbolkan sebuah keputusasaan dan juga seperti hidup yang sia-sia. Selanjutnya ada di kalimat sebelum pada akhirnya kita menyerah. Ayo anak-anak, apa itu? Majas apa itu? Sama seperti yang tadi, majas alegori. Kalau yang tadi adalah sebuah keputusasaan, hidup yang sia-sia. Kalau misalnya yang kalimat ini dia memiliki arti seperti penderitaan, seperti cita-cita yang ujungnya kematian, sebelum pada akhirnya kita menyerah. Dan ayo cari lagi di mana lagi kalimat yang memiliki majas. Yang paling pertama, kalimat yang paling pertama, cemara menderai sampai jatuh. Nah, coba anak-anak
bisa masukkan ke dalam majas apa ini? Benar sekali, dia termasuk ke dalam majas hiperbola. Karena majas hiperbola tadi adalah berlebih-lebihan, sedangkan cemara menderai sampai jatuh. Arti dari menderai itu adalah berduyun-duyun, sama berguguran, berjatuhan. Tetapi di sini kalimatnya bukan daun berderai, tetapi cemara. Yang kita tahu cemara itu adalah sebuah pohon, bukan sebuah daun. Jadi cemara menderai sehingga jatuh itu termasuk ke dalam majas hiperbola. Baiklah anak ibu rasa untuk pembelajaran kali ini sudah cukup sampai di sini. Dan kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini adalah anak ibu sudah mampu untuk menyampaikan pengertian dari majas, yaitu majas adalah gaya bahasa yang diungkapkan oleh seorang pengarang dan terdiri dari atas 3 jenis, ada perbandingan, pertentangan, dan juga pertautan. Nah, untuk minggu depan, ibu mau anak ibu sudah bisa mencari majas. Jadi ibu kasih tugas, nih ada puisi dan ibu mau di puisi ini anak-anak ibu mencari majasnya yang mana-mana saja. Dikumpul minggu depan ya. Anak ibu, sampai di sini saja. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.